belajar ilmu tentang pasar tenaga kerja. Selamat menyaksikan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Stephen dengan NIM 221027. Saya akan menjelaskan apa itu pasar kerja. Pasar kerja adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat pos penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tenaga kerja menjadi salah satu faktor penting yang akan memengaruhi suksesnya suatu bisnis. Tenaga kerja atau pekerja akan menggunakan kemampuannya, alat atau berbagai perlengkapan lain untuk mengubah input menjadi output yang memiliki nilai. Kita selanjutnya akan masuk ke bagaimana cara kerja pasar tenaga kerja. Pasar barang, ekonom menggunakan harga sebagai penentu utama dari kuantitas yang ditawarkan dari jumlah yang diminta dari suatu barang. Sebaliknya, di pasar tenaga kerja, upah mewakili harga dari jasa tenaga kerja dan menentukan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Di pasar tenaga kerja, bisnis dan rumah tangga bertemu untuk bertransaksi layanan tenaga kerja. Perusahaan mewakili sisi permintaan dan rumah tangga mewakili sisi penawaran. Apa sih jenis pasar tenaga kerja? Pertama itu berdasarkan prioritas. Ada dua ya teman-teman. Yang satu adalah pasar tenaga kerja utama. Pasar kerja utama atau primary labor market adalah pasar yang menawarkan jabatan atau posisi yang sudah cukup stabil. Biasanya pasar tenaga kerja utama dapat ditemukan pada sektor utama yang menggunakan pasar modal. Sebagai contohnya, pasar tenaga kerja utama dapat mencakup pekerja kura putih teman-teman. Seperti pekerja administrasi, pasar manajerial atau yang profesional. Itu ada pasar tenaga kerja sekunder. Pasar kerja sekunder atau secondary labor market adalah pasar tenaga kerja yang menawarkan posisi dengan upah yang rendah. Pekerja sekunder umumnya memiliki turnover yang jauh lebih tinggi karena pekerja memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan lebih rendah dibandingkan dengan pekerja sektor primer. Contohnya itu seperti industri rumah makan, kasir, atau perhotelan. Berdasarkan pendidikan. Terus pendidikan ada dua teman-teman. Ada dua juga. Satu pasar tenaga kerja terdidik. Pasar tenaga kerja terdidik atau skilled labor market, pasar tenaga kerja untuk mempertemukan permintaan dan penawaran atas tenaga kerja terlatih. Biasanya tenaga kerja di pasar ini dicari oleh perusahaan yang membutuhkan karyawan dengan keterampilan khusus. Contohnya seperti pengacara, bidan, dokter, angkutan, dan lain-lain. Yang kedua ada pasar tenaga kerja tidak terdidik. Namanya tidak terdidik teman-teman. Jadi pasar kerja tidak terdidik atau unskilled labor market adalah pasar untuk menemukan permintaan dan penawaran atas tenaga kerja yang tidak terdidik. Contohnya seperti tukang batu, tukang angkutan, juru parkir, dan lain-lain. Berdasarkan asal tenaga kerja. Di sini ada dua juga teman-teman. Yang pertama ada intern dan extern. Pasar tenaga kerja intern berarti tenaga kerja dapat diperoleh dari dalam perusahaan sendiri. Artinya perusahaan dapat menawarkan kenaikan jabatan atau menawarkan posisi yang berbeda dari sebelumnya. Sedangkan pasar tenaga kerja extern berarti perusahaan akan mempersilahkan orang luar untuk mengisi lowongan kerja yang dibutuhkan. Yang kedua dalam negeri dan luar negeri. Sesuai dengan namanya teman-teman, pasar tenaga kerja dalam negeri mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga kerja di dalam negeri. Sedangkan pasar kerja dari luar negeri mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga kerja di luar negeri. Contohnya itu tenaga kerja luar negeri itu seperti TKI teman-teman. Yang bekerja di negara lain seperti di Malaysia, Arab, Jepang, dan negara lain. Berdasarkan kekuatan dan persaingan. Di sini ada 4 ya teman-teman berdasarkan kekuatan persaingan. Yang satu persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, pasar tenaga kerja akan menawarkan tenaga kerja ataupun keterampilan yang dikuasai secara independen terhadap perusahaan. Selain itu, pada jenis pasar tenaga kerja ini, hukum permintaan dan penawaran juga berlaku seperti pada pasar barang. Jadi semakin tinggi upah yang diminta oleh pekerja, maka semakin sedikit permintaan terhadap tenaga kerja tersebut. Namun, saat upah yang diminta tenaga kerja menjadi semakin rendah, maka permintaan terhadap barang kerja tersebut dapat meningkatkan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan dapat mempekerjakan semua tenaga kerja yang mereka diinginkan. Yang kedua ada monopoli teman-teman. Pada pasar tenaga kerja monopoli, tenaga kerja tidak akan menawarkan tenaga kerja secara independen, namun akan membentuk sebuah serikat buruh. Serikat tersebut diminta untuk mewakili para pekerja dan menentukan upah, hak, atau fasilitas-fasilitas lain yang perlu diberikan oleh pihak perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dari para pekerja. Yang ketiga ada monopsoni. Jenis pasar kerja monopsoni umum dapat
Anda temukan ketika di suatu wilayah hanya ada suatu perusahaan yang melakukan permintaan tenaga kerja. Kondisi ini membuat perusahaan menjadi memiliki kekuatan lebih tinggi dibandingkan para pekerja di wilayah tersebut. Di sisi lain, tenaga kerja tidak memiliki serikat dapat memperjuangkan hak-haknya. Yang keempat ada monopoli bilateral. Selanjutnya terdapat pasangan monopoli bilateral, yaitu pasar tenaga kerja yang terbentuk saat terdapat dua kekuatan yang saling bertentangan. Di pasar ini terdapat dua kekuatan, yaitu dari tenaga kerja yang berada di dalam serikat pekerja, serta kekuatan dari perusahaan yang menggunakan tenaga kerja di suatu wilayah. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi pasar tenaga kerja. Nah, fungsinya itu ada 3, teman-teman. Yang pertama, fungsi untuk saran penyaluran tenaga kerja. Itu berfungsi untuk sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan. Yang keempat, berfungsi untuk sarana dan mempertemukan pencari kerja dan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Manfaat pasar tenaga kerja, teman-teman. 1. Bermanfaat membantu para pencari kerja dan mendapatkan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. Kedua, bermanfaat untuk membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk memilih tenaga kerja. Yang terakhir, bermanfaat untuk membantu pemerintah dan mengatasi permasalahan tenaga kerja. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, teman-teman. Halo semuanya. Nah, kalian tadi sudah dengarkan penjelasan dari rekan saya Steven tentang pasar tenaga kerja. Nah, di sini aku bakal ngelanjutin penjelasan tentang faktor-faktor pasar tenaga kerja baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Juga indikator yang mendukung terjadinya pasar tenaga kerja. Sebelum itu kenalin dulu, nama aku Fernando. Baik, yang pertama kita akan bahas dari sisi penawaran. Yang pertama itu ada pertumbuhan populasi. Maksudnya di sini, semakin tinggi pertumbuhan populasi, semakin besar pasokan tenaga kerja. Yang kedua ada distribusi usia, maksudnya pasokan tenaga kerja semakin besar jika populasi sebagian terdiri dari penduduk usia produktif. Yang ketiga, mobilitas tenaga kerja, maksudnya memberikan kemudahan kepada tenaga kerja untuk berpindah lokasi dari satu posisi ke posisi lainnya, termasuk dari dalam negeri maupun ke luar negeri. Yang selanjutnya ada imigrasi bersih, maksudnya di sini adanya perbedaan antara jumlah orang yang datang ke sebuah negara dengan orang yang keluar dari negara tersebut. Selanjutnya ada globalisasi. Di sini gunanya meningkatkan mobilitas tenaga kerja antar negara. Yang terakhir, ketersediaan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan yang mana mempengaruhi pendidikan dan pelatihan untuk membentuk pasokan pekerja yang berkualitas. Lanjut kita ke sisi permintaan. Yang pertama ada keuntungan bisnis. Maksudnya di sini dalam siklus bisnis, permintaan tenaga kerja kadang menurun selama resesi ekonomi. Dalam periode ini, laba bisnis turun karena permintaan agregat menurun. Bisnis akhirnya berhenti merekrut dan memilih untuk mem-PHK-kan pekerja ketika mereka memotong produksinya. Sebaliknya, permintaan tenaga kerja akan meningkat ketika ekonomi berekspansi. Yang kedua ada upah minimum. Beberapa bisnis biasanya menawarkan upah yang rendah untuk mendukung biaya operasi yang rendah. Tapi, pemerintah akhirnya memberlakukan upah minimum agar mereka tidak dapat melakukannya lagi. Karena itu, upah minimum membatasi keinginan mereka untuk merekrut tenaga kerja. Selanjutnya ada subsidi upah. Maksudnya di sini pemerintah memberikan insentif atau subsidi upah bagi perusahaan yang mempekerjakan atau mempertahankan pekerja yang lebih tua. Tujuan subsidi adalah untuk mengkompensasi kesenjangan antara gaji dan produktivitas pekerja yang lebih tua. Selanjutnya ada peraturan penggunaan tenaga kerja lokal. Maksudnya di sini untuk mengurangi fleksibilitas perusahaan dalam memilih tenaga kerja. Lalu ada proses produksi dan kemajuan teknologi. Di sini adalah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk mengoperasikan mesin produksi.
Selanjutnya ada kualitas sumber daya manusia. Beberapa pekerjaan biasanya membutuhkan kualifikasi yang lebih profesional, sehingga ketika kualitas sumber daya manusia lokal tidak memenuhi syarat, permintaan terhadap tenaga kerja lokal juga rendah. Yang terakhir ada jumlah perusahaan. Semakin banyak perusahaan, semakin besar permintaan terhadap tenaga kerja. Terus selanjutnya kita bakal intip apa saja indikator yang mendukung terjadinya pasar tenaga kerja. Yang pertama ada tingkat pengangguran. Adalah rasio jumlah orang yang menganggur terhadap total angkatan kerja. Angkanya biasanya naik selama resesi dan turun selama ekspansi ekonomi. Perubahan tingkat pengangguran biasanya mempengaruhi permintaan agregat, karena itu berdampak pada pendapatan dan konsumsi barang dan jasa oleh sektor rumah tangga. Yang kedua ada angkatan kerja, ada jumlah orang yang memiliki pekerjaan atau secara aktif mencari kerja. Pertumbuhannya dapat digunakan untuk mengukur potensi PDB suatu negara. Yang ketiga ada tingkat partisipasi angkatan kerja. Kalian dapat menghitungnya dengan membagi angkatan kerja terhadap total populasi usia kerja. Bersama dengan data pengangguran, kita dapat menghitung berapa banyak orang yang sebenarnya menganggur. Yang selanjutnya ada produktivitas tenaga kerja. Di sini mengukur berapa banyak output yang dapat dihasilkan pekerja dalam 1 jam. Untuk angka agregat, Anda dapat menghitungnya dengan membagi PDB dengan jumlah jam kerja agregat. Seperti halnya pertumbuhan angkatan kerja, peningkatan produktivitas juga dapat meningkatkan PDB potensial suatu negara. Yang terakhir, rata-rata jam mingguan dalam manufaktur. Statistik ini sering bergerak naik dan turun sebelum perekonomian berubah arah. Di awal resesi, bisnis akan memotong lembur dibandingkan dengan memecat tenaga kerja. Itu dikarenakan biaya perekrutan lebih mahal. Tapi jika resesi masih berlangsung dan mungkin semakin parah, mereka akan lebih percaya diri untuk memangkas tenaga kerja mereka. Baiklah, itu saja penjelasan tentang faktor-faktor pasar tenaga kerja dari sisi penawaran maupun sisi permintaan, juga indikator-indikatornya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Thank you.